Mungkar secara umum perbuatan mungkar adalah A. Keji masuk di bagian dalam mungkar. Contohnya apa perbuatan keji? Zina. Perzinahan itu termasuk perbuatan keji. Fahsya. LGBT juga termasuk perbuatan keji atau fahsya. Dan zina LGBT tadi masuk ke dalam golongan perbuatan mungkar. Lalu apa itu pengertian mungkar? Ta'riful munkar. Pengertian munkar adalah ma ankarahu syar'u wal aqlu wa nafarat minhun nufusu. Munkar itu adalah segala sesuatu yang ditolak keberadaannya oleh syariat Islam dan juga akal sehat manusia. Segala perbuatan yang syariat Islam menolak, akal sehat kita tidak bisa menerima kejadian itu, hal itu dinamakan mungkar. Contoh, akal kita kan tidak bisa menerima ada anak mukul ibunya. Bisa terima akal? Tidak bisa, Pak. Maka hal itu termasuk bagian mungkar. Kemudian akal kita nggak bisa nerima kalau tiba-tiba ada orang masuk ke Masjid Al-Muharram kencing di pojok situ, Pak. Akal sehat bisa nerima? Tidak bisa. Perbuatan itu namanya mungkar. Nabi Muhammad diutus ke alam semesta untuk menjadi sebab datangnya hidayah, menjadi sebab datangnya iman. Kemudian ada orang yang menuduh seseorang keluar dari iman, maka akal sehat kita tidak bisa nerima. Perbuatan ini termasuk perbuatan mungkar. Nabi udah capek-capek dakwah, orang masuk Islam, tiba-tiba ada orang yang bilang dia kafir. Terlalu mudah mengeluarkan seseorang dari iman ke dalam bentuk kekufuran. Kemudian apa al-munkar secara istilah? Al-munkar istilahan, munkar secara istilah adalah kullu ma nahallahu wa rasuluhu anhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadati. Secara istilah munkar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai perkataan, kemudian perbuatan, kemudian keyakinan dia terhadap sesuatu. Perkara ketuhanan. Ada orang ngatain ibunya dengan manggil ibu bapaknya dengan sebutan hewan. Ini perbuatan mungkar dari sisi lisan. Ada orang menjelekkan orang lain, ini perbuatan mungkar dari sisi lisan. Ada orang mendoakan orang lain keburukan, termasuk perbuatan mungkar. Contohnya apa, Pak? Bapak lagi naik motor, tiba-tiba ada mobil Pajero Sport lewat, jalannya kayak ugalan. Bapak merasa terganggu dengan itu, tiba-tiba keluar kalimat doa, nabrak di antar. Itu termasuk perbuatan mungkar dari lisan. Kan bisa jadi, Pak, orang yang naik Pajero tadi kayaknya ugal-ugalan, bisa jadi dia belum sholat asar itu. Buru-buru ngejar waktu sholat. Bisa jadi di rumah istrinya mau lahiran itu. Akhirnya bawa mobilnya kelihatan ugalan. Bisa jadi udah kebelet banget pengen ke kamar mandi dia itu. Udah gak bisa ditahan. Maka kalau kita terhindar dari hal-hal seperti itu, artinya Allah menjaga kita untuk tidak melakukan kemungkaran. Yang kedua,
Kan katanya Ustadz, orang sholat itu akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa Ustadz? Ada yang sholat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak Pak? Orang sholat tapi masih bikin kemungkaran. Hah? Berarti ayatnya salah dong. Bagaimana itu? Ayatnya salah. Apa pelaku kemungkarannya yang salah? Cara dia sholat, kemungkinan besar banyak terdapat kesalahan sehingga hasil dari sholat tadi tidak dia dapat. Apa contoh modelnya Pak? Mau sholat, wudhunya buru-buru Pak, sehingga wudhunya tidak sempurna. Kan ada orang ngambil wudhu, lagi wudhu nih, main keceprak aja ke muka. Bener gak wudhu begitu tuh? Saking buru-burunya nih, air keran gede banget dibuka, keceprak. Ada beberapa bagian wajah yang tidak terkena air. Terus kalau nggak main muka, pas kaki buka keran begini-gini doang Pak. Banyak nggak orang wudhu begitu? Banyak banget. Itu kan di sela-sela jari itu kemungkinan terdapat najis. Nah kalau wudhunya kaki cuma digeol-geol aja di air, kesempurnaan wudhunya tidak dia dapat. Pas lagi tangan, ada orang wudhu saking buru-burunya nyalain keran begini doang dia tangan, sikunya nggak kena air Pak. Itu dari dasar mulai menuju sholat saja dia tidak berusaha dengan kemampuan maksimal. Pas sholat juga hasilnya tidak maksimal. Bukan berarti sholatnya tidak diterima ya. Masalah diterima enggaknya urusan Allah. Sama bapak benerin genteng, kalau benerinnya asal-asalan masih mungkin bocor nggak tuh genteng? Bocor Pak. Teknik mesin, benerinnya asal-asalan, mungkin nggak mesinnya itu rusak lagi? Mungkin. Mau sholat wudhunya asal-asalan, mungkin nggak akibat hasil dari sholatnya akan rusak? Mungkin Pak. Makanya nggak usah heran ada orang sholat masih melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Bahkan ada yang lebih canggih Pak. Ada penggerebekan di salah satu kos-kosan. Digerebek ini kos-kosan, warga itu bilang kos-kosan ini tempat prostitusi lah. Canggihnya pas lagi digerebek itu ada satu kamar kos-kosan, laki-laki perempuan lagi sholat berjamaah. Lagi sholat jamaah. Wallahu alam tujuannya mengelabui apa bagaimana gitu ya. Pas dicek ternyata tidak ada hubungan resmi dari jalur hukum dan syariat, belum menikah. Di kos-kosan, ketika dikonfirmasi sama yang punya kos-kosan, orang ini sudah ngekos di situ berdua selama 3 bulan, masih juga ngerjain sholat, tapi masih juga ngelakuin kemungkaran. Kemudian, apa pendapat para ulama, perkataan para ulama tentang penjelasan sederhana kemungkaran? Pertama, Imam Ghazali bilang munkar itu adalah kullu ma qabbahahu syar'u wa harramahu. Segala sesuatu yang syariat mandang itu buruk dan jelek, kemudian syariat juga mengharamkan hal itu, maka perkara itu masuk dalam golongan kemungkaran. Ada istri dikit-dikit marah sama suami, kalau nggak marah sama suami badannya gatel-gatel, atau nggak marah, pokoknya kalau dia sehari nggak marahin suami pingsan, hal ini mungkar atau enggak Pak?
termasuk perbuatan mungkar. Suami badan masih sehat, badan masih kuat, tapi membiarkan istri memenuhi kebutuhan rumah tangga dari nafkah dan lain sebagainya, suami ini sudah menjalankan kemungkaran belum? Mungkar. Suami yang kerjaannya duduk, nonton, main game, nongkrong, ngopi, ngerokok, mancing. Wah, kalau mancing rajin banget lah. Tapi pas kerja malas, suami model gini juga telah melakukan kemungkaran. Keempat, ada istri ngomong gini sama suaminya, ayah, udah kedengeran tuh azan isya. Istrinya ngomong, ayo ya kita sholat berjamaah. Suaminya bilang, entar aja mah, mamah aja sholat duluan. Termasuk mungkar itu, Pak. Karena suami sudah menghilangkan kewajiban dia mendidik istri urusan taat kepada Allah. Pertanyaannya, bapak-bapak nih kapan terakhir kali berjamaah sama istri, Pak? Dan pasti ada momen istri ngajak sholat, suami bilang mamah aja duluan, ayah nyusul ntar. Atau sebaliknya, hal itu termasuk perbuatan mungkar. Kemudian, apa contoh-contoh mungkar? Ini saya sudah rangkum, semoga tercukupilah segala macam hal yang dilarang syariat yang termasuk bagian dari kemungkaran. Yang pertama, syirik kepada Allah. Pertanyaannya, ada orang ziarah ke Mekah dan Madinah, megang makam Nabi, termasuk syirik tidak? Mantap. Di Indonesia sempat ramai katanya kalau megang makam Nabi termasuk bagian dari syirik. Itu tidak termasuk. Syirik itu landasan standarnya adalah perubahan hati dan keyakinan. Ingat, landasan dasar syirik adalah perubahan hati dan keyakinan. Ada orang ziarah ke salah satu makam, hatinya tidak berubah bahwa yang mengabulkan doa adalah Allah, yang mengabulkan apa yang diminta adalah Allah, bukan yang punya makam. Maka dia ziarah atau tawasul di makam tidak menyebabkan dia syirik. Landasan syirik perubahan keyakinan dalam hati yang menggeser keyakinan dia bahwa Allah itulah tempat meminta. Orang syirik itu contohnya datang ke makam ngomongnya begini, Mbah, numpang-numpang Mbah, tolong bikin bisnis saya lancar Mbah. Ngomong sama yang punya makam. Hal itu termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, datang ke orang pinter, terus orang pinternya ini ngasih cincin batu. Orang pinternya ngomong, Mas, pakai nih cincin batu. Selama ente pakai nih cincin batu, dagangan akan laris manis. Hal ini termasuk perbuatan syirik. Ada lagi pakai doa wirid yang dicampur dengan menyebut nama-nama jin di Indonesia. Maaf banget, di beberapa wilayah Indonesia ada yang seperti itu. Depannya mah Bismillahi wa billahi la haula wala quwata illa billahi subhanallah, macam-macam bagus. Di belakangnya ada sebutan kantiniat bla 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 bla, bahasa Jawa nih Pak. Tapi disebut atas keberkahan Sang Yang Anu, Rahyang Anu, Dewi Anu. Nah, nggak usah disebut. Seperti itulah. Jadi itu kan nama-nama pewayangan zaman dulu yang dipakai oleh jin-jin tanah Jawa. Ngapain minta sama makhluk? Termasuk perbuatan syirik juga lewat daerah angker ngomong pang numpang, saya kagak ganggu.
Kan ada begitu ya, numpang. Ngapain numpang? Kita ini khalifah di atas muka bumi. Numpang itu kalau lewat satu wilayah ada yang punya tanahnya. Saya lewat rumah Pak Ibnu, kebetulan saya lagi bawa burung piaraan. Burung piaraan saya masuk ke rumah Pak Ibnu, baru ngomong numpang sama Pak Ibnu. Ngapain ngomong numpang sama pohon, Pak? Kan ada istilah jangan lewat situ, ntar kalau lewat situ kesambet ente. Akhirnya ada orang lewat situ ngomong numpang, saya kagak ganggu, tenang aja, saya cuma numpang la ilah. Sama Allah aja takutnya gak segede itu. Sama Allah aja berani, sama setan takut, kan lucu. Allah dilawan, setan ditakutin, itu luar biasa. Dipanggil sama Allah azan, ya nggak datang, kan ngelawan Tuhan namanya itu. Pas lewat kuburan numpang. Ini termasuk menduakan Allah juga ini. Lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Kemudian contoh kemungkaran yang kedua, tarkus sholati, ninggalin sholat. Ada orang ninggalin sholat tapi nggak sengaja, dosa nggak Pak? Ada orang ninggalin sholat nggak sengaja. Apa contoh ninggalin sholat nggak sengaja? Ketiduran. Dia udah pasang alarm sampai 10 biji nih. Saking kupingnya, saking baal, kalau kata orang Betawi apa ya? Ya begitulah. Kupingnya saking tebel banget kali itu kuping, alarm sampai 10. Dia udah ikhtiar semaksimal mungkin biar subuh bangun. Kagak denger juga tuh alarm. Tiba-tiba kebangun jam setengah 7. Dia tinggalkan sholat pada waktu yang ditentukan, dia tidak terkena dosa, tapi dia punya kewajiban untuk langsung mengqadha. Bangun tidur qadha. Yang dosa sengaja ninggalin apa contohnya? Bener ibu, bener banget begitu. Dari abis isya nongkrong, jam 10 masih nongkrong, jam 11 mulai bikin kopi, jam 3 lapar bikin Indomie, habis makan pengen ngerokok, jam 4 bikin lagi kopi, jam 4.30 kopi habis, 4.35 azan jadi alarm dia pada pulang. Sampai rumah ngapain? Tidur. Nah yang begini nih perbuatan mungkar, meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau tidak disengaja tertidur, itu tidak kena dosa, tapi punya kewajiban qadha. Kemudian apalagi yang termasuk bagian dari dosa? Ar-riba, makan harta riba. Saya dulu sudah pernah sampai ini ya Pak ya, tentang riba ya. Riba itu jadi haram, kelebihan uang atau kelebihan duit dalam salah satu akad jual beli atau akad apapun, ada lebihnya. Lebihnya ini dikatakan riba jika terdapat kezoliman di dalamnya. Contoh, saya butuh duit 1 juta. Saya pinjamlah sama Pak Ibnu. Pak Ibnu, saya minjem duit 1 juta Pak. Nanti tanggal 1 Februari, saya minjem tanggal 1 Februari, 1 Januari. Nanti 1 Februari saya balikin ya Pak, uangnya 1 juta. Kata Pak Ibnu, oke. Dikasihlah saya pinjam 1 juta. Akad awal saya sama beliau apa tadi Pak? Minjem 1 juta, balikin 1 juta, ditentukan tanggalnya. Saya datang ke Pak Ibnu tanggal 1,
Pak Ibnu, nih saya mau bayar utang tanggal 1. Pak Ibnu ngomong begini, enak aja Ustadz. Sebulan nih sudah duit dipegang Ustadz ini. Ini kalau saya investasiin duit naik duit ini jadinya. Berarti Ustadz bayar utang ke saya jadi 1.150.000. 150.000 lebih ini yang diminta Pak Ibnu. Karena saya merasa dizolimi, hal itu baru dikatakan sebagai riba. Tapi kalau ada satu akad, dua orang yang berakad ini saling ridho, maka hal itu belum bisa dikatakan riba. Contohnya apa Pak? Kredit motor. Kalau kredit harganya, kalau beli cash harganya 25 juta. Kredit jadi 30, lebihnya berapa itu? 5 juta. Oke. Ketika orang mau kredit, penyedia motor itu kan sudah punya aturan yang namanya SK. Betul nggak? Aturan si leasing motor, udah punya aturannya. Dan orang yang mau kredit tadi dijelaskan cara mainnya. Pak, Bapak kalau beli cash sekian, kalau kredit sekian. Diolahlah kata sama leasing ini gimana caranya biar dia ngambil kredit. Jika yang mau kredit tadi ridho dengan aturan yang diatur sama leasing, 5 juta tadi nggak jadi riba Pak. Karena tidak ada kezoliman di dalamnya. Rumus riba paling sederhana, kelebihan uang atau duit dalam salah satu akad, kelebihan itu didapat karena kezoliman yang dilakukan. Ada salah seorang yang berakad tadi merasa terzolimi, lebih uang tadi dinamakan riba. Semua yang haram wajib ada yang namanya illah. Illah itu alasan kenapa hal itu jadi haram. Contoh, minuman keras haram. Illahnya apa? Dhiya'ul aqli. Minuman keras haram, alasan dibaliknya apa? Merusak saraf-saraf otak. Sekalipun orang minumnya setetes, dia ngerasa habis netesin khamr nih, ngerasa nggak mabuk. Itu menurut perasaan dia, padahal setetes minuman keras itu ada beberapa bagian dari urat saraf di otak yang bermasalah. Maka sebab alasan mabuk itu haram karena ada saraf yang rusak sekalipun dia minumnya cuma 1 tetes. Zina. Kenapa zina haram? Karena di dalam perzinahan terdapat penyakit. Maka illah dari zina tadi adalah penyakit. Riba. Kenapa riba haram? Karena ada kezoliman. Jadi ilah haram riba tadi zolim. Bapak mau nabung ke bank, Bapak ridho dengan aturan bank, tidak ada riba. Yang lucu itu di Indonesia Pak, saya tinggal di Mesir 12 tahun. Tidak ada di Mesir itu istilah bank syariah Pak. Bank konven semua. Yang lucu di Indonesia ini, bank syariah banyak, tapi pokok atasnya bank apa Pak? Ini bank syariah kan cabang bawah nih. Pokok pusat perbankan di Indonesia, bank sentralnya apa? Bank Indo konvensional apa syariah itu? Bagaimana itu? Nah, jadi dalam menentukan hukum tidak sembarang asal jeplak. Yang kesian orang yang udah kerja di bank disuruh keluar Pak. Gara-gara katanya ada riba. Baik, itu kemungkaran yang ketiga. Kemungkaran yang keempat adalah al-kadzib. Apa al-kadzib? Demen banget bohong. Bahkan dia nggak sadar lidahnya habis berbohong. Itu orang bohongnya nggak habis-habis. Dia bohongnya aja nggak sadar.
cerita ke orang tentang ini. Tiba-tiba orang itu di lain kesempatan nanya tentang cerita itu, dia lupa. Berarti dia rajin bohong. Lalu pertanyaannya, istri masak, masakannya nggak enak Pak, nggak enak banget. Bukan cuman asin lagi, pahit. Kalau asin berarti istri masih dalam keadaan sadar Pak. Tapi kalau udah pahit masakan istri, berarti kan dalam keadaan nggak beres kondisi hatinya. Terus istrinya nanya, gimana ayah, masakan mamah enak apa enggak? Suaminya bohong. Mungkar nggak tuh Pak? Ibu-ibu langsung enggak katanya. Dalam hal ini, hal itu tidak termasuk perbuatan mungkar. Gak apa-apa Pak. Istri masak nggak enak, bilang enak aja. Terus istri nanya, ayah, mamah ini jadi istri sudah soleha belum ya? Sudah. Padahal dalam hati suaminya, soleha dari mana? Dia berbohong. Hal itu tidak masuk dalam bagian kemungkaran. Kemudian mungkar selanjutnya adalah ini lagi banyak terjadi di Indonesia. Apa contohnya Pak? Pengurus masjid yang cari makan di masjid. Banyak ini, sangat banyak di Indonesia. Apa maksud cari makan di masjid? Apa saja yang bisa jadi duit di masjid dijadikan duit. Beli rokok pakai duit masjid. Ada satu masjid, saya pernah mengingatkan itu, habis saya khutbah di sana, itu saya lihat ada satu pengurus ngelilingin beberapa ustadz setempat bagi-bagi rokok. Rokoknya rokok mahal lagi yang premium tuh, Samsung premium apa tuh. Bagi-bagi satu-satu. Saya panggil, sini ente, itu rokok dari mana? Ini dari Tanggokan bahasanya. Tanggokan itu kan di kita kotak amal Pak. Masa kotak amal dibeliin rokok? Yang kedua, pernah juga ada kejadian laporan keuangan masjid 38 juta sekian. Ada warga pengen ngelihat bentuknya. Datanglah ke takmir. Tadi saldo banyak banget itu, bos, kata warga. Iya, sekian. Mana saya mau lihat. Ternyata duitnya nggak ada Pak. Pas di cross check kemana tuh duit? Dipinjem sama saudara bendahara. Kita tanya berapa lama minjem belum dibalikin, akadnya bagaimana? Akad minjemnya itu setahun balik. Ternyata uang masjid dipinjam sekian juta, udah 3 tahun belum dibayar. Hal ini termasuk kemungkaran. Kita tidak boleh pakai uang masjid untuk kebutuhan pribadi orang lain tanpa ada musyawarah bersama pengurus, musyawarah bersama warga, dan musyawarah bersama pengurus wilayah. Karena uang masjid ini uang bersama. Hal itu harus diketahui juga secara bersama. Yang paling bagus itu orang ngurus masjid tujuannya menghidupi, bukan cari penghidupan. Di Mesir itu saya tinggal di satu tempat Pak. Nama tempatnya Darbul Ahmar. Darbul Ahmar itu tempat yang cukup kumuh lah. Kita tinggal di situ, nggak jauh dari rumah saya ada masjid namanya Masjid Juwaini. Di masjid ini ada orang yang ngurus masjid, namanya Abu Ahmad. Setiap kali ada bagian masjid yang rusak, saya nggak pernah nemu Pak di masjid Mesir itu ada kotak amal. Kotak amal keliling pas Jumat itu, nggak nemu saya. Kita tinggal di sana, jarang itu ada kotak amal. Saya tanyalah sama Abu Ahmad, kalau masjid ini ada yang rusak, siapa yang belikan? Di Indonesia tuh ada kotak amal, di sini enggak. Kata Abu Ahmad, ya Muhammad, semua orang bisa beliin ini lampu. Tapi selama ini kalau lampu rusak, pintu rusak, kamar mandi rusak, siapa yang beli? Abu Ahmad bilang, ya saya Muhammad.
karena saya yang bertanggung jawab ngurus masjid. Artinya beliau sekalipun bukan orang kaya, beliau memang datang ke masjid untuk menghidupi, bukan untuk cari penghidupan. Ustadz, terus pengurus masjid boleh nggak dapat uang dan karena dia kerja di masjid, karena dia bantu masjid? Boleh, itu namanya ihsan. Berapa nominal ihsan? Itu keluar dari musyawarah bersama. Boleh ngambil ujroh. Istilah paling tepat namanya ihsan. Yang jelas angka nominalnya harus disesuaikan dari hasil musyawarah. Kemudian mungkar yang selanjutnya, namam, adu domba. Nah, ini kita udah paham semua. Munkar yang lain adalah al-istiglalus syakhsi, ngambil keuntungan untuk kebutuhan pribadi. Contoh, rekrutmen kerja zaman sekarang itu yang dicari keahlian apa orang dalam, Pak? Jujur saja. Selagi ada ordal, kerjaan aman. Kan sempat viral itu di TikTok, ada pejabat yang menyalahgunakan aturan penerimaan dengan menerima fee 200 juta sekian. Hal ini juga termasuk kemungkaran. Terakhir, di antara kemungkaran yang lain adalah orang kaya. Kan ada orang bilang musik itu haram. Ya, tidak masalah, itu ada pendapatnya. Ternyata yang lebih haram itu bukan musik, tapi suara piring berdenting ketika tetangga kanan kiri kelaparan. Suara koper jalan-jalan ke luar negeri atau umroh ketika kanan kiri untuk makan saja susah. Nah, itu termasuk salah satu juga kemungkaran. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebetulnya banyak sekali ini membunuh tanpa hak. Oh, ini juga penting. Dalam Islam kita tidak dibolehkan membunuh orang kecuali satu, ketika sedang berperang. Kalau cuman beda mazhab itu nggak boleh bunuh. Beda keyakinan nggak boleh bunuh. Kita ketemu orang non muslim, kan ada ayat di Quran itu bunyinya ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berlaku keraslah engkau kepada orang kafir dan orang munafik. Ada orang salah dalam menafsirkan ayat tadi. Dia pukul rata siapa saja orang kafir, kita harus berlaku keras. Memahami ayat yang salah ini termasuk perbuatan mungkar. Ngaji enggak, punya guru enggak, main baca Quran aja, main kembali ke Quran dan sunnah aja tanpa guru. Akhirnya muncullah orang-orang yang kayak ada bom bunuh diri. Pokoknya di mana aja orang kafir bunuh aja. Itu dalam Islam tidak boleh, termasuk perbuatan mungkar. Orang kafir di Indonesia, Pak, semuanya saat ini adalah gelarnya zimmi. Ada yang tahu arti zimmi? Mereka harus dilindungi, tidak boleh dibunuh atau diperangi. Jika dikatakan Islam Indonesia adalah mayoritas, non-muslim minoritas, maka non-muslim ini dapat gelar di kita yang muslim namanya zimmi. Apa zimmi? Orang minoritas yang orang mayoritas wajib melindungi hartanya, wajib melindungi harga dirinya, wajib melindungi nyawanya. Maka tidak boleh melakukan kezaliman itu. Nggak boleh bunuh mereka sembarangan. Kita boleh bunuh orang kalau lagi perang. Yang kedua, atas keputusan pengadilan atau hakim bahwa orang ini harus dihukum mati, maka kita baru boleh bunuh orang.
Kemudian sombong, hasad, mencuri, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, memutus silaturahmi, kufur nikmat, menghina atau bahasa nyamannya rasis. Rasis itu juga termasuk perbuatan mungkar. Terakhir ini meninggikan suara dalam bentuk emosi di depan orang yang lebih tua itu termasuk perbuatan mungkar. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Bapak Ibu bisa memahami secara sederhana bagaimana cara main dan cara paham tentang kemungkaran, dan semoga kita dilindungi oleh Allah untuk tidak mudah melakukan kemungkaran. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Monggo.